Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini kita berjumpa dengan pembahasan mata kuliah elemen mesin 1 semester 3 pada Universitas Al-Azhar, Medan. Adapun pembahasan kita kali ini akan membahas tentang pertemuan pertama, yaitu pengertian elemen mesin, tujuan elemen mesin, dan elemen apa saja yang akan dibahas dalam pembahasan elemen mesin. Baik, untuk semester 3 memang saya ada beberapa mata kuliah yang mengampu mata kuliah teknik mesin, yaitu sistem digital, mekanika dinamika, mekanika dinamika ya, kemudian elemen mesin ya. Pembahasan kali ini ya, ada pertemuan 1. Pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan: pengertian elemen mesin, prinsip dasar elemen mesin, elemen sambungan, fungsi elemen mesin. Untuk pengertian elemen mesin sendiri, itu elemen mesin adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagian dari komponen mesin yang dipergunakan pada konstruksi permesinan. Komponen mesin direncanakan dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan mekanisme dari suatu mesin. Artinya di sini elemen mesin itu adalah komponen-komponen yang berpengaruh pada permesinan. Ya, khususnya kalau di teknik mesin itu kita akan berbicara tentang kopling, sambungan, ya. Jadi konsep-konsep dari elemen mesin, dan juga nanti akan berbicara pada tegangan dan regangan yang ada dan terjadi pada pembebanan di elemen mesin. Bila dilihat pada dasarnya, elemen mesin itu ya dari fisika dasar atau fisika mekanika itu berdasarkan konsepsi lagi, itu merupakan dasar dari keilmuan dan pembahasan dari elemen mesin. Artinya elemen mesin itu dasarnya adalah fisika dan fisika mekanika. Sementara dari sisi lain, elemen mesin juga dilihat atau dikaji dalam konsep keilmuan mekanika, pengetahuan bahan, dan matematika. Jadi 3 konsep pengetahuan atau keilmuan inilah yang menyusun tentang pengertian tentang elemen mesin. Dari konsep elemen mesin ini diharapkan menjadi konstruksi mesin, di mana kita akan membuat perhitungan-perhitungan dan
konsep konstruksi yang bisa dibuat atau direncanakan pada permesinan. Prinsip dasar elemen mesin itu ada beberapa ya. Jadi tahap perencanaan mesin ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Jadi pertama jenis pembebanan. Jadi untuk kita membuat suatu mesin itu bisa berjalan dengan baik dan kita bisa merencanakan elemen-elemen mesin yang ada pada permesinan, yang perlu diperhatikan salah satunya adalah jenis pembebanannya. Nah, dari pembebanan, jenis pembebanan juga bermacam-macam. Ada pembebanan vertikal, ada horizontal, atau ada pembebanan tarik dan pembebanan lentur. Kemudian jenis-jenis tegangan yang timbul akibat pembebanan. Yang tadi tegangannya itu juga dihitung dalam pembentukan suatu mesin. Di dalam elemen-elemen mesin, jenis tegangan juga akan menjadi masalah bila tidak dihitung atau tidak direncanakan dengan baik. Jadi jenis-jenis tegangan yang diakibatkan dalam pemakaian suatu mesin itu harus direncanakan. Kemudian prinsip dasar elemen mesin harus memperhatikan juga bahan dan komponen. Nah, ini misalnya mesin yang harus menggunakan bahan baja atau aluminium atau komposit itu juga harus diperhatikan. Jadi pemilihan komponen bahan menjadi pertimbangan dalam membuat komponen mesin. Kemudian pemeliharaan dan perawatan. Artinya, bila suatu mesin juga mempunyai bahan dan komponen yang baik, bila tidak diimbangi dengan perawatan yang berkala, itu juga akan menjadi permasalahan. Jenis perawatan ada preventif dan kuratif, kemudian ada emergensi. Jadi preventif, kuratif, dan emergensi berbeda-beda jenis kondisinya. Nah, itu harus jadi perhatian dalam merancang suatu mesin dengan konsep elemen-elemen yang ada pada mesin tersebut. Kemudian bentuk dan ukuran bagian mesin yang direncanakan. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam kita merencanakan permesinan. Nah, jangan salah nanti dengan ukuran. Jadi kesesuaian itu juga dihitung. Kalau dia bentuknya bulat, jangan juga dibuat jadi petak untuk kesesuaiannya. Kemudian gambar kerja, nah ini juga penting. Gambar kerja itu menjadi faktor penentu dalam perencanaan elemen mesin. Kemudian perencanaan elemen mesin juga mesti memperhatikan aspek keindahan. Jadi keindahan adalah konsep yang paling teratas, ya, paling tinggi setelah kita membuat suatu alat permesinan yang fungsional. Jadi aspek keindahan ini merupakan aspek filosofi di dalam suatu perancangan elemen mesin. Estetika.
Artinya bila suatu mesin atau rancangan permesinan itu sudah mempertimbangkan faktor estetik atau keindahan, ini merupakan perancangan yang sistemik dan universal dalam melakukan suatu perancangan elemen mesin. Terakhir itu adalah keamanan operasi atau operasional. Artinya bila bahan atau komponen dalam permesinan, komponen elemen mesin harus mempertimbangkan keamanan operasi. Nah, ini berkaitan bila kita mengkajinya itu tentang keselamatan kerja, tentang ergonomi, dan mempertimbangkan antropometri manusia itu sendiri. Artinya faktor keamanan operasi suatu elemen mesin itu sangat utama dalam merancang suatu elemen mesin. Dalam kajian elemen mesin, kita juga akan mengkaji elemen-elemen sambungan. Contoh, ada beberapa sambungan, ada namanya sambungan susut. Ini sambungan susut sering kita lihat di roda kereta api atau komponen-komponen pin di dalam sepeda itu menggunakan sambungan susut. Artinya perlakuan sambungan susut ini adalah perlakuan panas bisa, perlakuan dingin bisa, dan perlakuan paksa. Artinya memang kita beri contoh, misalnya roda kereta api itu akan dipasang dengan menggunakan oli panas. Artinya juga mempertimbangkan komponen atau struktur dasar bahan roda tersebut tidak berubah ketika dilakukan perlakuan panas. Nah, sehingga nanti ketika dilakukan perlakuan panas, ketika dingin dia akan memuai sehingga terjadi sambungan pada masing-masing elemen. Kemudian sambungan paku keling atau ribbon. Sambungan paku keling ini sering juga kita lihat di bodi-bodi pesawat atau bodi kereta api yang dilakukan dengan pengelingan. Pengelingan itu dipukul ya. Jadi sambungan paku keling ini hampir sama dengan sambungan susut. Nah, sambungan susut itu adalah sambungan yang tidak bisa dirubah atau diputus. Bila pun diputus akan merusak elemen pada sambungan tersebut. Begitu juga paku keling adalah sambungan tetap. Jadi paku keling susut itu adalah sambungan tetap. Sambungan ulir dan skrup ini termasuk sambungan tidak tetap. Nah, ini udah tahu ya, ulir dan skrup, sambungan baut dan pena atau pen itu juga sudah paham, itu termasuk sambungan tidak tetap. Artinya bisa dibuka sewaktu-waktu. Masuk sambungan pengelasan, itu sambungan yang dilakukan dengan merubah struktur fisik dan kimia pada suatu bahan sehingga bahan satu dengan yang lain dapat tersambung dengan perlakuan panas. Kemudian sambungan pasak atau spi ya, itu juga termasuk dalam sambungan.
Setelah itu kita kan berbicara tentang bantalan atau elemen transmisi. Di sini bisa dilihat ya, bearing itu termasuk bantalan. Nah, ada macam-macam bantalan, ada bantalan luncur, gelinding, poros dukungan, poros transmisi atau kopling. Ya, nanti kita akan berbicara tentang hal ini semua dalam cakupan elemen mesin. Baik, saya rasa untuk pertemuan pertama kita membahas tentang pembahasan pada mata kuliah elemen mesin di semester 3. Adapun nanti hal-hal lain boleh ditanyakan langsung ke saya melalui Japri WA atau komen di Schoology. Saya menggunakan Schoology untuk media online pembelajaran kita ya, dan juga channel link YouTube. Saya rasa sampai di sini dulu ya pembahasan pendahuluan tentang elemen mesin. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.